Para malaikat bersalawat kepada Nabi kita SAW dengan makna memintakan ampun. Jadi salawat, Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat. Malaikat bersalawat kepada Nabi artinya malaikat memohonkan ampun kepada Nabi kita SAW. Artinya apa? Nabi itu maksum. Segala dosa Nabi itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sudah terlepas daripada segala dosa. Tapi apa gunanya? Di situ malaikat memohonkan ampun kepada Nabi. Ini dampaknya, manfaatnya selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah tadi, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang mendapatkan manfaatnya. Nabi sudah dalam rahmat Allah. Nabi itu sudah dalam rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah. Di situ artinya rahmat itu Nabi. Jadi Nabi itu sudah sosok rahmat itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu sudah bentuk rahmat. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi, Allah memberikan rahmat. Tapi Nabi itu sudah rahmat sendiri. Nabi itu sudah rahmat itu sendiri. Makanya kita disuruh bersalawat kepada Nabi kita yang mendapatkan manfaat, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan memperbanyak salawat, artinya kita memohon diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang mana Allah berikan kepada Nabi, yang mana hasilnya bisa kita dapatkan dengan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dosa-dosa yang ada pada diri kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita melanjutkan daripada kajian kitab Al-Arba'in fil Usul daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala melanjutkan daripada masalah adab-adab yang mesti kita amalkan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Selanjutnya yang keempat daripada adab batin yang mesti kita usahakan ada pada diri kita ketika membaca Al-Quran, yaitu beliau mengatakan bahwa kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi diri kita daripada memaham Al-Quran, memaham ayat-ayat Al-Quran. Apa itu yang bisa menghalangi dari kita sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca? Disebutkan itu adalah suatu tutupan, suatu tabir, suatu hijab, suatu dinding. Yang mana dinding ini sesuatu yang tidak nampak, tapi bisa kita rasakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafqahu fi adhanihim waqra. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pada hati-hati mereka itu suatu tutupan, suatu dinding, suatu tabir, sehingga menutupi fahaman mereka, hati mereka dari bisa memaham apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Dan pada telinga-telinga mereka tutupan-tutupan yang menghalangi daripada mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang-orang yang dalam hatinya sudah terdapat daripada tutupan-tutupan atau tabir yang menghalangi diri mereka dari bisa memaham Al-Quran, bisa mendengarkan Al-Quran, itu adalah suatu akibat daripada diri mereka sendiri.
Jadi kenapa kita misalnya sulit dalam memaham Al-Quran, sulit dalam mendengarkan Al-Quran, sulit dari mendengarkan apa yang disampaikan ulama-ulama kita, sulit daripada memperhatikan apa yang diajarkan guru-guru kita, sulit dalam mengamalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu. Itu semua akibat dari diri kita sendiri. Di antaranya dengan tidak kita melanggar ketaatan kita kepada Allah, ataupun ketaatan kita kepada Rasul SAW, ataupun kita melanggar daripada adab-adab yang mestinya kita kerjakan. Nah ini akibatnya apa? Akibatnya kita nggak mau mendengarkan, nggak mau memahami. Jadi Allah Maha Suci daripada menzalim. Nah di sini kan sepintas Allah yang menjadikan tutupan, Allah yang menutupi di hati mereka. Enggak, itu akibat diri kita sendiri. Nah, sebagaimana Allah firmankan, wa ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Apapun yang menimpa pada dirimu, menimpa di sini baik itu bentuknya musibah ataupun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan, kalau berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Maka kita mengucapkannya, ini dari Allah. Alhamdulillah ini dari Allah. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, maka kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu datang dari Allah. Tapi kalau sesuatu yang menimpa kepada kita berupa kejelekan, keburukan, kejahatan, musibah yang enggak enak, maka pastikan itu datang dari dirimu. Walaupun hakikatnya kullum min indillah, semua datang dari Allah. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang enggak baik, keburukan, kita misalnya sakit, kita misalnya enggak paham, kita misalnya kena musibah, maka katakan pada dirimu itu datang dari dirimu akibat kesalahan kita, Jadi timbulnya kejahatan-kejahatan tadi dari diri kita, walaupun hakikatnya dari Allah. Nah di sini Allah menjadikan tutupan itu akibat diri kita juga, karena kita lalai terhadap ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah di sini Rasulullah SAW juga bersabda, jikalau bukan karena syaitan itu senantiasa mengelilingi atau memagari, senantiasa mengelilingi atau menutupi daripada hati-hati kita, hati-hati manusia, maka pastilah manusia tersebut bakal bisa menyaksikan malakut sama kerajaan langit, kasyaf, bisa melihat tembus kepada alam malakut. Ini akibat daripada tipuan-tipuan syaitan. Nah, syaitan di sini kan bisa dari jin ataupun manusia, atau mungkin dari dari kita sendiri. Jadi syaitan ini mungkin dari diri kita sendiri. Jadi syaitan ini nggak mesti dalam sosok yang suatu sosok lain di luar diri kita. Mungkin diri kita sendiri berperilaku sebagaimana syaitan. Nah, sehingga menjadikan diri kita tertipu sehingga sulit dalam memahami Al-Quran, sulit dalam mendengarkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Kalau seandainya nggak ada sifat-sifat tadi, maka kata Nabi, pastilah dia bakal bisa menyaksikan kerajaan langit. Sehingga orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tipuan-tipuan syaitan ataupun semacam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menyaksikan kerajaan langit tembus ke sesuatu yang di luar jangkauan mata kita ataupun panca indera kita. Wa'lam anna ma'anil al-Qur'an min jumlatil malakut wa inna ma hurufuha min alami syahadah wal akinnatul lati yubtala biha al-muttaqi al-muta'attish ila al-haqqi naw'ani imma ma yubtala bihi ad-dha'if al-iman min hijabi syakki wal hujuhud
aw ma yubtala bihil munhamik fid dunya min hijabi syahwat al mustaghriqah lil qalbi fadzalika jaliyun la yakhfa kaunuhu mani'an min fahmil lataifil Qur'an waqtibasi anwarihi wa bihima hujiba aktsarul khalqi. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita ada bahwasanya makna Al-Qur'an yang terkandung itu adalah sesuatu yang termasuk daripada alam malakut. Ya, ada malakut, alam alam musyahadah yang bisa kita saksikan ini. Ada namanya alam malakut. Alam malakut ini nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, nggak bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Nah ini termasuk pahaman Al-Quran tadi yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu termasuk daripada alam malakut. Jadi nggak bisa kita saksikan secara langsung, melainkan dengan bantuan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membersihkan hati-hati kita daripada tutupan-tutupan tadi. Adapun huruf-huruf yang kita saksikan di dalam mushaf mulai alif sampai ya itu termasuk daripada alam musyahadah karena kita bisa menyaksikannya. Kita bisa menyaksikannya. Bismillah, ada ba, cara menulisnya seperti apa, itu alam musyahadah, bisa kita saksikan. Adapun rahasianya, maknanya, sirnya, itu nggak bisa kita saksikan. Bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara langsung. Walaupun misalnya dengan apa sekarang AI misalnya nggak bisa. Karena ini adalah di luar daripada alam musyahadah, termasuk alam malakut. Ya, walaupun nanti para ulama kadang-kadang ada yang mendapatkan pengetahuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengartikan daripada huruf-huruf tadi. Sehingga misalnya kadang-kadang kan ada misalnya barang siapa membaca ayat ini sekian, maka faedahnya seperti ini. Nah itu hasil-hasil daripada ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, adapun tutupan tadi, ada diantaranya bisa terdapat pada diri orang yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa berusaha untuk mencari kebenaran. Nah itu ada dua. Nanti ada yang jadi ini senantiasa dia berusaha menuntut ilmu, berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ini terbagi dua. Ada yang masih dalam tingkatan lemah imannya, masih dalam tahap mubtadi, keimanannya masih lemah. Nah, misalnya dia masih ragu-ragu, masih ragu-ragu Allah yang memberikan rezeki, ragu-ragu dia, berusaha setengah mati untuk mencari rezeki. Nah, karena dia masih ada keraguan dalam meyakini bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Tapi masih ada keraguan di dirinya. Sehingga dia berusaha setengah mati misalnya untuk mencari rezeki. Ataupun ada keingkaran. Ada keingkaran di hatinya. Masih ada keingkaran. Bener gak seperti ini? Gak yakin nih misalnya. Masa misalnya gak kerja bisa dapat rezeki. Gak yakin. Nah ini bisa terjadi kepada orang-orang yang seperti itu. Nah apa? Tutupannya apa? Kalau orang yang keimanannya masih lemah, maka yang bisa menutupi diri dia bisa memaham ayat Al-Quran yang dia baca, baik ketika sholat ataupun di luar sholat, itu karena ada keraguan-raguan tadi, ataupun ada keingkaran dalam hatinya. Misalnya ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia masih ragu-ragu bahwa pujian itu kan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang dia masih memuji-muji misalnya orang yang memberikan nikmat kepadanya tanpa mengembalikan bahwa pujian itu seharusnya hak Allah. Kan kita kadang-kadang cuma fokusnya memuji orang yang ada di hadapan kita. Terima kasih. Kadang kita lupa mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini biasanya karena masih keimanan yang lemah.
Karena cuman merasakan nikmat yang nyata, yang bisa disaksikan aja. Belum meyakini bahwa itu sebenarnya datang dari Allah. Nah, karena masih ada iman yang lemah tadi. Dan masih dengan sebab keraguan-raguan tadi yang menutupi dari dia bisa memaham. Setengah mati dia membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya nggak paham-paham. Ataupun dia mengingkari daripada apa yang dia dengarkan misalnya. Wah, masa sih seperti itu? Nah, itu gara-gara keimanannya masih lemah. Ataupun orang yang ini dia rajin nuntut masih nuntut ilmu, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya masih tertutupi oleh dunia. Jadi masih disibukkan dengan dunia. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, dia baca Al-Quran, tapi hatinya masih dipenuhi dengan syahwat dunia. Jadi di hatinya ini masih mikirkan istrinya, mikirkan anak-anaknya, mikirkan hartanya, mikirkan ternaknya, mikirkan makanannya, masih dipikirkan. Jadi nggak tertutupi dari dirinya dalam memaham Al-Quran. Nah, misalnya nih, ketika membaca Al-Quran aja, biasanya nih kalau sudah menjelang bulan Ramadan, menjelang berbuka, sudah menjelang berbuka nih, dia baca Al-Quran misalnya, baca Al-Quran, sudah mau masuk waktu berbuka. Karena hatinya masih sibuk dengan dunia, misalnya dengan makanan-makanan, dia membaca Al-Quran tapi hatinya mikirkan, ntar makan bukanya pakai apa nih? Hatinya masih sibuk dengan urusan makanan misalnya. Padahal dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, itu karena hatinya masih disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, syahwat dunia. Nah, ini semua adalah sesuatu yang jelas, yang bisa disaksikan. Itu bisa menutupi daripada memaham Al-Quran. Jadi, kita paham bahwa ini adalah sesuatu yang bisa menghalangi dari kita bisa memaham Al-Quran. Dan memetik daripada nur-nur yang terdapat di dalam Al-Quran tadi. Dan kebanyakan manusia ataupun jin itu kebanyakan terdinding dari memaham Al-Quran dengan dua hal tadi. Keraguan-raguan, keingkaran, dan yang ketiga syahwat dunia. Nah, ini bisa menutupi dari kita bisa memahami makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Nah, jadi di situ di antara hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita dari sulit dalam memaham Al-Quran ataupun memahami ilmu agama itu karena ada keraguan-raguan, karena ada keingkaran, dan karena pengaruh syahwat dunia. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada hijab-hijab ini, hal-hal yang menghalangi dari kita bisa memaham Al-Quran, bisa memahami ilmu-ilmu yang kita dapatkan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam menuntut ilmu agama dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala.